Assalamualaikum saudara, Beri Fakareba. Nah lompeto, kali ini kita akan merangkum sebuah film yang bergenre horror thriller. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang berhasil selamat dari kecelakaan pesawat. Namun ternyata mereka yang selamat memiliki rancangan kematian yang baru. Kebanyakan bacot, langsung simak aja ya. Final Destination. Cerita bermula saat Alex Browning, ini orangnya, seorang siswa SMA Mount Abraham yang akan berangkat ke Paris bersama siswa lainnya untuk melakukan a field trip, mendapat petuah dari kedua orang tuanya. Alex, kamu kan lagi puasa, jangan kebanyakan coli ya. Live it up, Alex. You got your whole life ahead of you. Keesokan harinya, terlihat semua siswa bersiap untuk berangkat ke Paris mengendarai pesawat Boeing 747 Full Air dengan nomor penerbangan 180. Si Alex beberapa kali mendapatkan keanehan dalam tripnya. Mulai dari seseorang yang memberikan dia pamflet dan berbicara tentang kematian, hingga suara papan informasi penerbangan yang membuatnya terkejut. Alex kemudian makin merasa aneh ketika ia mendengar lagu John Denver yang bercerita tentang mati dalam keadaan pesawat saat sedang boker di toilet. Kepanikan Alex makin bertambah saat ia sudah duduk di bangku pesawat, dan bahkan ia tidak memperdulikan permintaan Tad yang ingin duduk bersebelahan dengan cewek asoy geboy idamannya. Tak lama setelahnya, pesawat pun akhirnya berangkat. Dan tak lama setelahnya, pesawat pun akhirnya kehilangan kendali. Dan tiba-tiba, ternyata itu hanya halu dari Alex saja. Alex yang merasa itu bukan mimpi di siang bolong, akhirnya langsung mencoba mencegat pesawat tersebut berangkat. Dia pun berusaha memberitahukan kepada semua orang mengenai kejadian tersebut. Namun tidak ada yang mempercayainya. Carter yang merasa terganggu dengan perbuatan Alex langsung menghajar Alex hingga membuat ia, pacarnya, dan Alex dikeluarkan dari pesawat. Ibu Lewton juga terpaksa harus dikeluarkan dari pesawat. Dan konyolnya, Billy yang saat itu terlambat dan menghalangi pintu juga terpaksa harus ikut keluar. Tuh, sahabat Alex juga harus ikut keluar setelah mendapat amanah dari saudaranya untuk menjaga Alex. Sedangkan Claire yang dari awal merasa aneh dengan tingkah laku Alex juga tidak melanjutkan tripnya dan ikut keluar bersama Alex dan beberapa siswa lainnya. Di ruang tunggu, segera sesaat Billy menyesali apa yang terjadi, pesawat pun akhirnya benar-benar meledak. Yang membuat semuanya takut kepada Alex. Setelah itu, mereka yang selamat dari kecelakaan diwawancarai oleh agen FBI untuk memberi kesaksian atas kejadian tersebut. Dan Alex masih dicurigai dong oleh agen-agen tersebut. 39 hari berlalu. Polisi masih belum menemukan penyebab dari kecelakaan pesawat tersebut. SMA Mount Abraham pun mengadakan memorial untuk mengenang siswa dan beberapa guru yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Dan malam harinya, Alex yang masih terbayang dengan Claire, Alex berusaha mengalihkan pikiran dengan membaca majalah dewasa. Anjir, kenapa nggak sekalian nonton bokep aja? Dan Alex kemudian merasa ada keanehan ketika ia terkejut dengan seekor burung hantu di jendelanya. Ia pun melemparkan majalah tersebut hingga terpotong oleh kipas angin, membuat potongan kertas yang mendarat di pahanya bertuliskan Tad. Scene pun berpindah saat Tad sedang mengangkat jemuran di kamar mandinya. Dan tiba-tiba, Tad pun terpeleset hingga mati tercekik. Si Alex yang menyadari itu adalah pertanda segera mendatangi rumah Tad. Dan bener dong, iya dong, itu adalah pertanda dong. Ayah Tad pun menyalahkan Alex dari kejadian tersebut. Lanjut.
Keesokan paginya, Alex pergi untuk menemui Clear untuk berasal-oleh. Enggak lah. Alex mendatangi Clear untuk menanyakan apa tujuan Clear datang ke rumah Tad tadi malam. Ngapain lo? Ngapain lo tadi malam? Setelah berhasil mendapat jawaban, Alex pun mengatakan pendapatnya tentang apa yang terjadi pada mereka yang selamat dari kecelakaan tersebut. Malamnya, mereka langsung menjalankan rencana Clear, yaitu menemui Tad di gereja. Mereka menyelinap masuk dan bertemu penjaga yang masih mempersiapkan mayat Tad untuk dimakamkan. Ternyata, tujuan mereka bertemu Tad yaitu untuk memastikan bahwa Tad mati karena kecelakaan dan bukan karena bunuh diri seperti yang dikatakan papanya Tad. Alex kemudian berusaha menggali mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Dan Alex pun akhirnya mulai mempercayai bahwa mereka ternyata masih dikejar oleh kematian. Setelah cukup lama berbincang dengan Clear, datanglah Carter bersama pacarnya, yaitu Terry. Dan tepat setelah itu, Mr. Lawton pun keluar dari warkop tempat Alex dan Clear minum kopi. Bacot-bacot kemudian datanglah Billy yang tadi hampir tertabrak oleh mobil. Sesaat setelah reuni itu terjadi, Alex dan Carter akhirnya kembali bertengkar. Hingga Terry lelah dengan Carter dan memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba, Then you can just drop fucking dead. Terry tewas tertabrak oleh bus. Mulai stres, semua kembali ke rumah masing-masing. Dan Alex yang masih bingung akhirnya mendapat sebuah pola setelah penyebab kecelakaan pesawat 180 ditemukan. Diduga, pesawat mengalami kebocoran isolator silikon pada konektor listrik pompa pada bahan bakar yang memicu api pada bahan bakar. Alex akhirnya menyadari bahwa urutan mereka yang tewas di pesawat seharusnya sama dengan urutan kematian mereka yang selanjutnya. Dimulai dari Tad, Terry, dan yang berikutnya adalah Ibu Lawton. Scene pun berpindah kepada Ibu Lawton yang sedang menelpon. Lagi asik-asik nelpon, Ibu Lawton akhirnya melihat ke jendela. Dan ia melihat Alex dong di depan rumahnya. Tanpa ragu, ia akhirnya langsung menelpon Agent Strack. Tak butuh waktu lama, kedua agent tersebut langsung menjemput dan membawa Alex ke kantor. Di kantor, Alex mengaku bahwa dia mendapat petunjuk bahwa Ibu Lawton adalah selanjutnya yang akan mati. Scene pun kembali kepada Ibu Lawton, dan dia pun merasakan hal aneh seperti ada yang menghantui dirinya. Ia pun menenangkan pikiran dengan meneguk segelas vodka. Namun hal fatal pertama yang dilakukan Ibu Lawton adalah menuang vodka dingin di gelas yang baru saja dituangkan air panas. Tak sadar dengan gelas yang pecah, Ibu Lawton malah tak sengaja menumpahkan air ke dalam komputer. Dan ya, tahulah, boom! Layar monitor pun menusuk lehernya. Sialnya, dia mencabut pecahan tersebut dan membuat darahnya bercucuran di lantai. Dia pun berjalan ke dapur, dan layar monitor yang korslet membuat api menjalar hingga ke kompor melalui darah Ibu Lawton. Kompor meledak, pung, Ibu Lawton terjatuh. Dan saat dia ingin menarik sebuah kain, pisau pun terjatuh dong dan menusuk perutnya. Dan si Alex baru sampai. Alex pun datang mencoba menolong Ibu Lawton. Namun, boom, kompor meledak kembali. Hingga membuat pisau yang menusuk Ibu Lawton semakin dalam. Dan sialnya, Alex mencabut pisau tersebut yang membuat sidik jarinya berbekas. Alex segera berlari keluar dan sekali lagi, boom! Rumahnya dong yang meledak. Hey, Alex. Kedua agen tersebut mulai mencari keberadaan Alex. Dan mereka bertiga yang masih selamat pun juga mencari keberadaan Alex. Karena mereka perlahan mulai mempercayai Alex. Mereka pun mencari Alex di pantai Jones. Kalian ngenes. Akhirnya Clear menemukan Alex. Dengan sedikit pencerahan, Alex pun ikut bersama mereka ke kabin ayahnya Clear. Di mobil, Carter kembali berulah. Dengan ngebut-ngebutan di jalan karena dia takut dong kalau dia yang selanjutnya. Carter pun menghentikan mobilnya tepat di tengah rel kereta api. Semua panik hingga keluar dari mobil, menyisakan Carter yang masih termenung. Hingga saat kereta mulai mendekat, Carter pun menyudahi sandiwaranya. Namun ketika dia ingin menghidupkan kembali mobilnya, mobil tersebut tiba-tiba mogok. Ngerasain loh. Panik, dia pun mencoba keluar. Namun sabuk pengamannya rusak. Alex pun mencoba membantunya. Dan yang terjadi, untungnya Carter masih bisa diselamatkan. Panik, takut, marah.
Semua bercampur di saat itu. Namun saat Billy sedang mengoceh, tiba-tiba potongan metal dari mobil Carter melayang tepat di hadapan Billy hingga memotong kepalanya. Kejadian tersebut membuat Alex sadar akan pola kematiannya. Menurutnya, kematian akan meloncati seseorang jika ia berhasil mencuranginya. Alex seperti melihat apa yang akan terjadi pada Carter. Dan setelah Alex menyelamatkannya, Carter pun terlewati dan berpindah kepada orang yang selanjutnya, yaitu Billy. Gitu kan? Sadar bahwa dia yang berikutnya, Alex pun mencoba membentengi dirinya di kabin ayahnya Claire. Tak ada barang tajam, tak ada listrik, makan seadanya. Kasian Anda terlalu berlebihan kayaknya. Malam tiba. Ketika sedang asik meremuk-remuk kertas koran, Alex melihat gambar teman SMA-nya di koran tersebut. Dan Alex kembali mengingat urutan bangku di pesawat. Sadar bahwa dia tak berpindah tempat, ia pun yakin bahwa selanjutnya adalah giliran Claire. Alex sempat mendapat penglihatan. Setelah itu, dia langsung OTW ke rumah Claire. Di rumah Claire, sebuah kabel tersambar oleh petir dan akhirnya putus. Claire pun mencoba menyelamatkan anjingnya Prince dari kabel tersebut. Namun untungnya, tiang jemuran yang tercabut akibat tersambar petir hanya hampir menusuk kepalanya. Di sisi lain, Alex yang masih kejar-kejaran juga hampir tertusuk oleh kayu setelah ia jatuh ke jurang. Claire dan Alex kembali hampir tewas setelah air kolam yang jebol membanjiri halaman Claire dan kabel tersebut berhasil menyentuh air. Sepersekian detik, Claire berhasil melompat ke papan rumahnya. Di sisi lain, Alex yang masih dikejar tertimpa pohon dan membuat wajahnya terendam air. Untungnya, Alex masih memiliki tenaga untuk keluar dari situasi tersebut. Kembali ke Claire, kabel tersebut makin menjadi-jadi. Setelah kabel tersebut membuat sisi rumah Claire koslet, Claire pun berniat mengambil mobil untuk pergi dari sana. Namun sayangnya, kabel tersebut berhasil menyentuh mobil hingga mematikan dayanya. Claire makin terperangkap dalam situasi tersebut. Namun untungnya, Alex datang tepat waktu dan menyelamatkan Claire dengan memegang kabel hingga Claire bisa keluar dari mobil. Sesaat setelah itu, mobil tersebut akhirnya meletus. Bam! Alex yang terlempar langsung tak sadarkan diri. Hold on, Alex. Come on. Stay with me. 6 bulan kemudian, mereka membeli tiket pesawat dan berangkat ke Paris. Dan ternyata Alex masih hidup dong. Di Paris, mereka bertiga duduk sambil minum-minum dan memberikan penghormatan kepada teman-teman mereka yang tak selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Situasi kembali panik setelah mereka membahas ulang rancangan kematiannya. Alex yang merasa dirinya belum aman, mulai merasakan lagi kejadian-kejadian aneh. Dia pun bergegas pergi meninggalkan mereka berdua. Namun tiba-tiba, sebuah mobil yang hilang kendali hampir menabrak Alex. Kecelakaan tersebut membuat papan reklame terlepas dan mengayun hingga hampir menghantam Alex. Untungnya, Carter berhasil menyelamatkan Alex. Namun naas, papan tersebut kembali mengayun. Tiba-tiba, film pun selesai. Film ini dirilis pada tahun 2000 dan film ini masih memiliki sequel hingga 5 film berikutnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, semua orang pasti akan mati. Jadi perbanyaklah amal ibadah kalian ya guys ya. Kiamat bentar lagi loh. Oke, itu aja guys alur film kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you guys. Assalamualaikum.